Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Syarani Alisandi dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2023, Kampus Indralaya kelas B, dengan NIM 02011823280034. Di sini saya akan mereview sekilas tentang film Cokro Aminoto. Bagaimana sih kisah dari film Cokro Aminoto tersebut? Cokro Aminoto lahir pada 16 Agustus tahun 1882 di Madiun, Jawa Timur. Cokro kecil tumbuh dari keluarga bangsawan. Jadi sejak kecil Cokro Aminoto sudah melihat betapa perihnya rakyat pribumi yang diperlakukan semena-mena oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, dari penglihatan tersebut Cokro Aminoto mulai berpikir bagaimana cara menghentikan perlakuan tersebut. Pada tahun 1904, saat usianya 22 tahun, Cokro Aminoto Putri Bupati Ponorogo. Setelah menikah, Cokro Aminoto akhirnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya bersama istri dan anaknya. Saat pindah pertama, Cokro Aminoto sendiri karena saat itu istrinya sedang hamil. Lalu Cokro Aminoto kembali lagi untuk menjemput istrinya beserta anaknya lalu ke Surabaya. Di Surabaya, Cokro Aminoto melihat lebih lagi bagaimana realita rakyat sosial pada saat itu yang ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi lebih kejam lagi. Tepatnya pada 26 Januari 1913, Cokro Aminoto bersama Haji Samanhudi resmi menetapkan perubahan nama Sarekat Dakwah Islam menjadi Sarekat Islam. Dengan demikian, Sarekat Islam menjadi organisasi politik yang menyerukan kemerdekaan Bumi Putra dari penjajahan Belanda di awal tahun 1900-an. Sebelumnya sudah ada Budi Utomo, memang telah berdiri sejak tahun 1908. Tetapi dalam pandangan Cokro Aminoto, dalam organisasi tersebut dikhususkan anggotanya untuk kaum priai. Cokro bertekad menjadikan Sarekat Islam ini organisasi yang mengayomi seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa melihat status kedudukannya. Cokro Aminoto banyak menyuarakan tentang persamaan kedudukan antara pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat kecil. Oleh karena itu, rakyat banyak yang menyebutkan Cokro Aminoto sebagai Ratu Adil atau Kesatria Kunyit. Karena dalam kurun waktu 70 tahun sejak meninggalnya Pangeran Diponegoro, tidak ada lagi pemimpin yang mendapatkan kedudukan khusus dari hati rakyat. Hal ini juga disebutkan oleh Kiai yang ditemui Cokro Aminoto saat Cokro Aminoto hijrah, sebab besarnya pengaruh Cokro Aminoto tersebut kepada masyarakat. Jadi Cokro Aminoto ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Pemerintah Belanda menjulukinya Raja Jawa tanpa mahkota, karena kan belum ada pemimpinnya sejak meninggalnya Pangeran Diponegoro. Pada peristiwa Cimarimi di Garut telah menyebabkan Cokro Aminoto ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir dari cerita ini, makna hijrah pasti membuat seorang Cokro Aminoto merasa bingung dan menganggap hijrahnya itu adalah berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Setelah hampir 6 bulan, akhirnya Cokro Aminoto dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Sarekat Islam terbelah menjadi dua, satu tetap mengikuti Cokro Aminoto dan Agus Salim, dan satu lagi mengikuti Semaun menjadi Sarekat Islam Merah. Dari sinilah cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Kemudian Otari menikah dengan Soekarno. Setelah beberapa bulan ibunya wafat, Cokro Aminoto wafat pada tahun 1934. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Sementara itu, Semaun dibuang ke luar negeri, tetapi setelah merdeka ia kembali ke Indonesia dan menjadi penasihat pribadi Presiden Soekarno. Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama setelah Indonesia merdeka. Sekian dari saya menyampaikan sinopsis tentang film Cokro Aminoto pada tahun 2015. Bila ada salahnya dalam pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.